presentasi dipimpin oleh moderator. Yang ketiga, sesi tanya jawab dibuka setiap 1 termin 3 pertanyaan. Dan yang keempat, peserta yang akan bertanya menyebutkan nama dan asal kelompok via chat. Dan dipersilahkan menulis pertanyaannya setelah instruksi dari moderator. Gimana teman-teman, bisa dimengerti? Ya, insya Allah. Baik. Ya, bisa. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu profesi? Sebentar. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profess, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contohnya, profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, dan bidang teknik informatika juga. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Profesi di bidang IT. Profesi IT adalah profesi yang berhubungan dengan teknologi komputasi, seperti jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, internet, atau orang-orang yang bekerja dengan adanya teknologi. Banyak perusahaan kini memiliki departemen IT untuk mengelola komputer, jaringan, dan bidang teknis lainnya dari bidang bisnis. Profesi bidang IT terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bidang perangkat lunak, yaitu software. Yang kedua, bidang perangkat keras, yaitu hardware. Yang ketiga, bidang operasional sistem informasi. Bidang software yang pertama adalah analisis sistem, yaitu orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, yaitu programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program atau baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Yang ketiga, yaitu web designer, orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat, yaitu web programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusri Nursida. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan seputar bidang hardware atau mereka yang bergelut di bidang perangkat keras. Yang pertama, contohnya yaitu technical engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Selanjutnya ada networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance sampai troubleshooting-nya atau permasalahan-permasalahannya. Lalu di bagian yang ketiga ada bidang operasional sistem informasi. Yang pertama yaitu
operator Electronic Data Processing atau EDP, yaitu orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan Electronic Data Processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Yang kedua yaitu sistem administrator, yaitu dia yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan peraturan operasional sebuah sistem. Lanjut, bidang TI sebagai profesi. Profesi IT, pekerjaan software engineer dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Julius Hermawan pada tahun 2005 mencatat 2 karakteristik yang harus dimiliki oleh software engineer, sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi, yaitu kompetensi, kompetensi yang dimaksud itu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesinya. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Yang dimaksud kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab dia sendiri. Lanjut. Dan juga seorang software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dan pengembangan perangkat lunak software-nya. Misalnya, bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak software. Yang kedua, manajemen sumber daya, lalu mengelola kelompok kerja, dan komunikasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Silahkan dilanjut. Mohon maaf Pak, sebelumnya mungkin teman saya Devi sinyalnya ada gangguan. Oh, ya. Mohon maaf Pak sebelumnya. Ya. Masih belum bisa terhubung, Yus? Belum Pak. Belum. Ya. Ya, Boleh, dia sedang oleh mencari. Yusri atau oleh siapa? Devi ya. Dilanjut dulu, di-handle saja, kasihan. Ani, ada Ani? Nah, itu Ani ada. Yusri, Ani, dilanjut saja dulu.
Yang punya Devi di handle. Oh, materinya mungkin bisa dikirim biar nanti di-share screen kalau tidak ada. Ya. Baik. Mohon maaf Pak, ada gangguan jaringan sebentar. Ya. Siap. Mari kita lanjutkan lagi untuk presentasi selanjutnya. Ayah Ani tuh jadi Ayah Ada. Pak Ani. ada apa? Ada. Siap. Komputer dan masyarakat. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori untuk memahami komputer. Yang kedua, eksperimen untuk pengembangan laptop. Yang ketiga, metodologi desain algoritma. Yang keempat, metodologi analisa. Yang B, teknik rekayasa. Ilmu tentang rekayasa adalah ilmu yang mempelajari analisa, rekayasa, spesifikasi, dan validasi untuk menghasilkan produk yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Rekayasa software ini menitikkan beratkan teknik rekayasa tersebut dalam metode analisa pemecahan permasalahan. Next.
Silakan Ani dilanjutkan. Banyak para alumni teknik industri yang bekerja sebagai proses, produk, atau industrial yang dibutuhkan pada industri pada karyanya. Yang D, ilmu manajemen. Ilmu manajemen merupakan ilmu yang sangat Mohon maaf teman-teman, mungkin jaringan dari saudari Ani agak sedikit terganggu. Mohon ditunggu ya. Ani, Mohon maaf sebelumnya Devi, bisa dihandle sama Yusri. ya sok silakan. Slide selanjutnya ya. Ya. Ini bukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Standarisasi profesi TI menurut SRIGPS Search. Dapat dilihat jenis pekerjaan di bidang IT yang direkomendasikan antara lain yaitu yang pertama, programmer merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua ada sistem analis, merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjutnya lagi. Lanjut. Pak, mohon maaf sinyalnya jelek. Ya, dilanjutkan. Angga tiasa dilajang ku saudara Ani. Iya. Itu sebelumnya slide. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya sudah di-handle sama Yusri Ani. Oh. Iya, standarisasi proses IT. Standarisasi proses IT, project manager merupakan pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Level ini adalah pengambilan keputusan. Project manager, jadi untuk menjadi project manager yang baik, kamu dapat jadi orang yang langsung mengutarakan masalah. Jika ada masalah dalam proses pekerjaan, proyek, selain itu juga bisa menawarkan solusi yang baik dan akan memulai mempertimbangkannya semacam resiko. Sistem juga pertimbangan yang disadari hasil analisis dari masalah jangan tersebut dalam mengambil solusi. Yang keempat, instruktur berperan dalam melakukan bimbingan. Pak, bentar slide-nya.
Maaf, terkendala oleh jaringan. Kita lanjutkan presentasinya. Silakan Kak dari Ani untuk melanjutkan. Ya, yang keempat, instruktur berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Yang kelima, spesialis pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Next. Standarisasi profesi TI merupakan pekerjaan spesialis yang bermodel SARCC. Ini terdiri dari data komunikasi, database, quality, is audit, system software support, distributed system integration. Sistem analis memiliki 3 angkatan, yaitu bimbingan. Tingkatan awal membutuhkan banyak pengalaman. Yang kedua, madya, tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan. Yang ketiga, mandiri melalui tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Next. Sudah, ya. Baik, untuk presentasi telah selesai. Kita ulang beberapa. Saya akan membuka sesi tanya jawab dan satu sesi tiga Abi. yang ingin menjawab silahkan ketik di kolom komentar ya, agar lebih dalam satu termin. Silakan, ada dua kesempatan lagi untuk bertanya bagi 2 orang penanya. Mohon izin, saya ingin bertanya. Sebelumnya, mohon maaf, ada lagi bagi yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Dodi Juliansyah. Pertanyaan seperti ini. Apabila kita melanggar di profesi IT, apakah sudah ada undang-undang yang mengatur hukum tentang itu? Jelaskan sanksi yang akan didapat. Jadi nggak tadi. Silakan apabila ada yang menjawab dari kelompok 8. Kalau tidak ada, biarkan saya yang menjawab ya, mencoba untuk menjawab. Itu
Pertanyaan dari Pak Dedi ya. Agar di profesi itu yang dijelaskan dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-undang ini yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyber law guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Yang pertama, pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat atau dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan. Ancaman pidana pasal 45 itu KUHP, pidana penjara paling lama 1 juta, 1 miliar, diatur pula dalam KUHP pasal ke-8, setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ya, Dadep. Ya, silakan bagi Pak Dedi ingin instruksi. Luar biasa, mantap. Terima kasih. Sebetulnya masih banyak yang ditanyakan, tapi lain waktu insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti yang kita ketahui, di era industri keempat, ini hampir semua jenis pekerjaan berhubungan dengan IT. Ya, betul sekali. Ada kemungkinan bahwa beberapa keahlian dapat diambil alih juga oleh teknologi, sehingga tidak perlu dikerjakan oleh seorang ahli. Pertanyaannya, apakah menurut teman itu merupakan hal baik atau tidak? Ya, betul sekali. Di era sekarang ini, hampir sebagian pekerjaan itu diambil alih oleh oleh teknologi gitu ya. Selanjutnya dalam pekerjaan industri kita bisa melihat bahwa di beberapa industri menggunakan robot-robot untuk memproduksi barang-barang dagangannya. Dan apakah atau tidak? Sebetulnya itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, mungkin seluruh pekerjaan di muka bumi ini akan lebih fleksibel dan tidak perlu memerlukan banyak waktu untuk pengerjaan suatu pekerjaan. Dilakukan oleh bidang teknologi, salah satunya dalam bidang industri gitu. Mendirikan sebuah usaha makanan, misalkan makanan instan ataupun camilan misalnya, kita pasti akan lebih tertarik dengan tenaga mesin gitu, daripada tenaga manusia, karena
mungkin karena keefisienan. Seperti itu. Dan kemudian sisi negatifnya, menurut saya sisi negatifnya adanya teknologi untuk membantu pekerjaan manusia itu, mungkin lapangan pekerjaan di seluruh muka bumi ini akan sangat minim ya bagi warga dan masyarakat. Dan angka pengangguran akan semakin tinggi sehingga ekonomi di setiap negara akan tidak stabil. Kemungkinan seperti itu. Silakan apabila tidak puas, saya izinkan untuk mengaktifkan audionya kepada Saudara Regi. Siap. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Devi yang sudah menyampaikan materinya. Kan tadi sudah disampaikan ya dampak negatif dan positifnya. Kita kan udah sering ya kalau misalkan berbicara mengenai dampak negatif dan positif dari teknologi, udah sering sekali sampai tidak terhitung gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan saya mempertanyakan itu lagi gitu ya. Jadi yang dimaksud itu kira-kira kalau misalkan ini misalkan kita akumulasikan dari sisi positif dan negatifnya, kira-kira menurut pemateri itu lebih ke baik atau buruknya gitu. Ini mah berdasarkan pemikiran dari TDV dan kawan-kawan sendiri. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Untuk kelompok 8 mungkin ada yang ingin menjawab untuk sesi pertanyaannya. Menurut saya, Aregi, materi yang kami sampaikan itu lebih ke tujuan yang lebih baik, maksudnya lebih ke arah positif. Kami menjelaskan mengenai profesi di bidang TI yang akan memberikan kita arahan bahwa ini lulus dari kampus ini harus misalkan kita setidaknya mengetahui profesi-profesi yang ada dalam bidang TI gitu. Kita akan mengerti cara bekerja seperti apa. Seperti itu. Lebih ke arah positif mungkin ya, Aregi. Bagaimana? Siap, baik. Terima kasih ya TDF. Mungkin nanti bisa dibahas lebih dalamnya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian juga semangat kepada teman-teman yang lain untuk menjawab pertanyaan ya. Kasihan TDF soalnya. Ya. Mohon maaf sekali Pak sebelumnya. Ini istri lagi kurang sehat ya. Sudah 2 minggu jadi melihat laptop pusing gitu Pak. Sakit vertigo. Mohon maaf sekali Pak. Ya, GWS ya Teh Yusri. WS. Ya, terima kasih. Pak Bejin ya menjawab pertanyaan Yeyen. Ya, silahkan pada Saudari Ani. Pertanyaan dari Yeni, capaian apa saja yang harus dilakukan jika ingin menjadi seorang profesi di bidang IT? Apa ada cara tertulisnya? Ternyata ada punya alasan mengapa akhir-akhir ini kan sering mencari lowongan pekerjaan IT. Mungkin saja menjadi sosok yang kerap minta ditolong keluarga atau teman. Nah, jika ingin membantu lebih banyak, orang yang langkah pertama itu mengalami banyak orang di posisi yang akan mempertimbangkan pekerjaan berkaitan dengan hal teknis di bidang IT. Pekerjaan satu ini mungkin tidak didengar secara glamor, tapi mereka yang bekerja di bidang IT itu merupakan sangat penting dalam suatu industri, apalagi di era digital ini. Terus cara tertulisnya mungkin harus banyak pekerjaan juga yang soal teknis pada organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab. Terus banyak support juga dari keluarga dan yang lain-lainnya. Gitu. Mungkin ini ada yang harus ditambahkan atau gimana?
Silakan pada Saudari Yeni apabila ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, bagaimana apakah ada secara tertulisnya jika ingin diakui oleh secara nasional kalau memang seseorang ini memiliki profesi di bidang IT gitu kan? Apakah ada atau tidak? Bentar ya. Diakuinya bisa secara lewat sertifikasi atau menggunakan lewat sertifikat kayak gitu ya mungkin. Oh, ya siap. Terima kasih Saudara Ani dan kawan-kawan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Yusri akan menjawab pertanyaan dari saudara Ridho Abdurrahman. Bertanya tentang perbedaan antara software developer dan software engineer, begitu. Kalau software engineer mungkin arsitek ya. Jadi software engineer itu yang merancang, menghubungkan, mengawasi juga, memimpin proyek. Jadi dia menuliskan kode dari tangan mereka untuk menghidupkan proyek tersebut, begitu. Jelas tidak suara Yusri? Iya, jadi ibaratkan software engineer itu seperti arsiteknya, software developer, tukang kayu, jadi mereka menjalankan rencana dengan memprogram komponen individu dari sistem dan pada akhirnya membawa solusi untuk kehidupan. Untuk software engineer mungkin lebih ke merancang, ya menghubungkan, mengawasi, jadi dia menuliskan kode dari tangan mereka untuk menghidupkan proyek tersebut. Jadi seorang software mohon maaf, tadi saya terkendala oleh jaringan. Ini termin 1 sudah berakhir. Hanya untuk 3 orang penanya. Oh. Ya. Saya mau tanya, apakah terminnya tersedia 2 termin atau hanya 1 termin? Kita minta izin dulu sama Bapak. Iya, silakan, Bangga. Ya, boleh dibuka 1 termin lagi. Baik, Pak. Karena kelihatan masih banyak yang penasaran ya. Dilanjut, Devi, Ani, dan Yusri. Yap. Ya, sok. Ya. Tadi saya
Ya tadi untuk software engineer ya, software developer yang tadi. Nah, kalau untuk software engineer-nya mungkin dia menggunakan prinsip-prinsip teknik untuk membangun sistem atau solusi baru untuk suatu masalah. Jadi perbedaan di antara kedua yang tadi itu ya terletak pada pelatihan teknik yang diperlukan, ruang lingkup fungsi pekerjaan, dan dalam banyak kasus tingkat otoritas. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Dok? Mungkin menurut Yusri tidak sama ya, Dak. Mereka bertolak belakang. Moderator boleh Tidak menambahkan. bisa mungkin. Silakan apabila ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Kalau menurut Gisti ya tadi apa yang kata Rido tentang software developer dan engineer, keduanya bisa, hanya saja saat kita lihat ruang lingkupnya dulu. Software engineer itu luas banget. Nah, sedangkan developer itu kecil gitu, hanya beberapa proyek yang dikerjakan gitu. Hanya proyek tertentu saja yang dikerjakan oleh developer gitu. Jadi seorang software engineer pasti sudah termasuk pada ruang lingkup developer gitu, karena kayak himpunan yang kemarin kok, yang profesi sama pekerjaan. Nah, yang engineer itu lebih luas gitu. Nah, untuk develop apakah bisa menjadi engineer? Bisa. Nah, asalkan mungkin sudah memenuhi kriteria software engineer gitu, ilmunya sudah dia dapatkan gitu. Kan dengan dia berpengalaman di membangun, dia juga kan pasti diarahkan dari kelas awal-awal pembuatannya gitu. Mungkin gitu gimana, Rino? Iya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, Sister. Ya, belum tentu menurut saya mah, Dok. Oh iya. Iya. Soalnya kan developer berjenjang nya bisa jadi tinggi gitu kan, ke software engineer, ke langkah software engineer juga. Enggak, justru software engineer nanti merancang mempersiapkan gitu, mempersiapkan ke awal. Iya, dalam satu proyek doang mengembangkannya proyek tertentu. Jadi lebih luasnya ruang lingkupnya software engineer gitu. Dan pasti pengetahuan anak lebih luas sekali. Mereka mengetahui banyak gitu di software gitu. Ya, terima kasih Kisti dan Vito. Oke.
Abi izin menjawab pertanyaan dari Amah Marhamah. Bagaimana langkah yang harus dilakukan seseorang agar menjadi profesional? Bisa jadi yang pertama tuh ahli dalam bidang yang dikuasainya. Terus dia tahu bagaimana cara ngembanginnya dalam diri mereka sehingga mereka tuh jadi ahli dalam kelebihannya. Terus bisa mengamalkannya juga ke orang-orang yang belum mengetahuinya. Terus yang kedua itu bisa mengenali diri sendiri. Banyak individu juga yang dirinya sendiri berpikir bahwa mereka harus seperti orang lain. Mereka banyak dipengaruhi oleh orang lain untuk jadi seperti orang lain. Padahal mereka tuh bisa memilih jalannya sendiri, tidak harus mencontek keahlian orang lain. Terus yang ketiga, bisa menambah pengetahuan atau mengasah pemikiran, tidak membatasi diri dengan pengetahuan yang terjadi pada saat ini, dan juga harus memiliki pengetahuan yang lainnya. Contohnya tuh di dunia kampus banyak kejadian mahasiswa pintar, tapi yang temannya tidak. Jadi bisa saja yang pintar mengajari ke yang belum. Terus bisa saja fokus dalam ahlinya kita sendiri itu tidak ke ahli yang lainnya dulu, misalnya gitu. Gimana Marhamah? Ani, ayah suara ante nih. Iya, ayah. Ya, ada. Kalau kan harus mempunyai itunya non teh. Anu tadi poin ke-1 nanti Ani gini kan. Kalau misalkan teu punya tapi kita belajar bisa teu jadi profesional. Kemungkinan bisa sih kan, dari keahliannya tidak dibedakan dari mana-mana gitu, bisa saja autodidak gitu. Terus banyak juga yang orang yang mencobanya terus melatihnya gitu juga. Dibutuhkan banyak praktek, yang membaca buku misalnya kayak gitu. Ya baik, cukup Nio. Ya, kasih. Makasih jawabannya. Iya, sama-sama. Mohon maaf, jaringan saya terganggu. Apakah sudah selesai bagi yang bertanya? Mungkin ada lagi pertanyaan? Silakan. Mohon maaf, moderator punya Pisti belum terjawab. Yang mana ya? Itu yang paling atas sebelum sesudah Yemi. Bisa diputus lagi nggak? Soalnya jaringan saya putus-putus, jadi nggak kelihatan. Oh iya, izin ya di audio. Jadi pertanyaan saya itu, apakah Indonesia itu hanya bersandar pada SEARCC saja gitu? Kalau ada yang lain, boleh sebutkan apa gitu? Dan kenapa gitu harus bersandar ke sana?
Begini, Saudari Histi, saya itu pas waktu nyari materi itu kebetulan saya hanya menemukan standar dari SDSTC itu. Saya belum menemukan standar lain selain standar yang itu gitu. Oke, kira-kira bisa dijelaskan gitu kenapa bersandar ke sana gitu? Oh begitu, bentar. Ya, halo. Bisa dilanjut lagi? Devi, Ani, Yusri? Halo? Silahkan. Iya Pak, sepertinya kelompoknya masih mencari materi dari pertanyaan Histi Pak. Oh iya, gitu. Mungkin agak kesulitan di pertanyaan Histi Pak. Ya, pertanyaannya berkaitan. Yusri udah masuk nih. Silahkan Yusri. Saya tuh punya Lutfi itu belum kejawab. Ya, silahkan. Mohon dipercepat ya, karena waktunya terbatas. Itu punya Lutfi dulu mungkin bisa guys. Mohon maaf jaringan terputus. Mengenai tadi pertanyaan Histi, saya pikir saya mengambil dari standar SRA-DCC itu karena mungkin lebih spesifikasi penjelasannya, dan kebetulan saya tidak menemukan standar lain setelah saya mencari materi. Dev? Ya, gimana Is? Ya, jadi kenapa gitu Indonesia bersandar ke sana gitu, dan kira-kira bisa dijelaskan standar itu tuh apa gitu? Siapa dari mana gitu? Standar itu siapa? Maksudnya gimana ya? Yang SARCC itu kan suatu apa gitu kan? Oh ya, standarisasi profesi TI menurut SRIG SARCC. Kenapa gitu kan Indonesia bersandar ke sana gitu? Kira-kira emang apa gitu SARCC itu gitu? Soalnya kita juga baru dengar gitu.
Jadi gini Kisti, yang tadi kan SEARCC itu kan itu singkatan dari South East Asia Regional Computer Confederation. Jadi itu suatu badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 Lo negara. boleh izin menambahkan nggak? Boleh, silakan. Lo Ya, boleh. boleh izin menambahkan dari pertanyaan Kisti? Ya, silakan. Saya persilahkan. Untuk SARRC, kenapa Indonesia menganut SEARRCC? Ya, kenapa Indonesia berkiblat kepada SEARRCC? Karena regional Indonesia terdapat di Asia Tenggara. Ada banyak standar profesi dari teknologi IT yang dari Amerika, yang dari Eropa. Yang dari Eropa bernama standar praktik yang dikembangkan oleh Kotek. Jadi sesuai regional aja kalau menurut saya sih gitu. Oh, jadi wilayah gitu ya, termasuk ya? Iya, ya, menurut regional wilayah. Mungkin kalau misalnya orang Indonesia pengen kerja di Eropa misalnya, harus Berarti beda lagi di ya? Eropa harus beda lagi standarnya gitu. Oke. Menurut Tendi gitu. Makasih. Terima kasih untuk Kang Dendi sudah menambahkan. Bagaimana Saudari Histi, apakah sudah ada? Ya sudah, terima kasih moderator dan semuanya. Untuk Itu pertanyaan yang lebih saya sudah kopikan tuh. Oh iya. Untuk pertanyaan dari siapa ini? Dari Lutfi, Saudara Lutfi ya, dari kelompok 9. Minta solusi dong Kak, gimana nih jika profesi kita tidak sesuai dengan skill? Sarannya, kebetulan hobi saya sedikit menyimpang dengan keilmuan saya. Thanks, itu punya Lutfi. Kalau menurut saya sih begini ya, untuk Lutfi. Misalkan kita itu sekarang sudah terlanjur berkecimpung di dunia IT gitu ya. Tapi hobi kita itu sebetulnya lain, misalkan musik gitu. Karena memang sudah terlanjur berkecimpung di profesi bidang IT, lebih baik menurut saya itu ya jalani saja gitu dengan sepenuh hati begitu. Tapi bukan berarti hobi kita itu tidak bisa dilakukan setelah kita memiliki profesi tersebut begitu. Oh iya. Gitu. Soalnya gini nih, kan ada istilah kayak gini. Jadikanlah hobimu profesimu itu. Kurang jelas, mohon maaf. Soalnya kan ada istilah kayak gini. Jadikanlah hobimu profesimu. Nah gitu. Gimana nih? Ada solusi gak? Sebetulnya itu tergantung dari pendirian masing-masing individu ya. Itu seharusnya direncanakan lebih awal begitu. Kalau misalkan Lutfi memiliki hobi musik misalkan, kenapa tidak dari awal Lutfi memilih profesi tersebut? Kalau misalkan memang pada akhirnya Lutfi tidak nyaman dengan profesi sekarang gitu. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur memilih profesi tersebut, ya menurut saya pribadi sih sebetulnya lebih baik dijalani saja begitu. Toh kita memiliki profesi tersebut tidak mengganggu akan hobi kita sendiri kan gitu. Oh iya, berarti kembali ke diri kita sendiri ya Kak. Betul sekali. Bisa izin menjawab? Silahkan. Menambahkan sedikit. Iya, terima kasih Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pertanyaan Lutfi ya, saya ibaratkan dengan diri saya sendiri. Saya dulu punya cita-cita ingin menjadi guru PAI dan sekolah ke UMAN. Tapi mungkin ini sudah jalan dari Allah, saya mengambil informatika. Tapi ternyata apa yang telah kita cita-citakan ya,
ternyata di akhir Allah kasih juga gitu, tapi dengan lewat jalan yang luar biasa gitu. Jadi niat sama hoyong hiji kalau di pasien dua gitu, agamana kenging dan ternyata di kampus teh aya LDK gitu, tah informatika oge kenging gitu. Jadi tidak salah misalkan Lutfi ke ilmuwana nguseup gitu, efek teh kalah suksesna dina dagang misalkan teh kan tiasa gitu dagang useup gitu tah kan jadi iya gitu, jadi mantap gitu tah contohna mah gitu. Jadi jalani, syukuri, nikmati, hayati gitu tah. Banyak bersyukur, insya Allah banyak nikmat gitu. Itu paling nanti ya. Oh, siap. No. Nah, Assalamualaikum. boleh menambahkan nggak Kisti, moderator? Silakan. Ya, kan Lutfi, Kisti juga sama sih pernah gitu kan, bimbang banget gitu kan. Nanti jika profesi tidak sesuai dengan skill gitu kan. Nah, ternyata kita juga jangan menyerah di sana juga gitu, karena jika harusnya kita keluar dari zona nyaman kita gitu, karena memang kan profesi di IT itu banyak banget nih. Nah, kalian bisa coba gitu satu persatu, atau kalian cari tahu kan apa saja gitu di dunia IT itu. Nah, kali aja ada yang cocok gitu. Jadi kalian bukan hanya berpikir hanya ke hobi juga gitu. Seperti itu kan, kemarin juga kan karir itu kan banyak kan. Berarti pekerjaan kita bisa di dunia IT juga, di hobi kita gitu kan. Asal kita bisa manajemen waktunya juga gitu. Dan jangan menyerah gitu Lutfi, bisa lebih dicari lagi gitu. Apa yang, dan emang finalnya itu dari apapun juga kita bahagia kan ujungnya gitu. Nah, jadi cari aja gitu profesi di bidang IT itu, skill yang sesuai dengan Lutfi itu apa, cari gitu. Lalu jika emang itu membuat bahagia Lutfi, maka mungkin itu yang tepat gitu buat Lutfi, seperti itu. Yang dari Kisti. Lutfi gimana Lutfi? Yang membuatku bahagia hanya dirinya. Aduh. Jangan bucin Lutfi, jangan bucin. Putus tina nikah sareng batur itu nah. Ya Lutfi jangan menyerah Lutfi, ayo cari lagi, banyak banget di IT, profesi di IT banyak banget. Termasuk Siap, thanks all. Thanks. Oke, Lutfi. Baik, terima kasih bagi seluruh mahasiswa yang bertanya dan yang mencoba menambahkan. Saya sangat berterima kasih bagi yang menambahkan. Mungkin sesi pertanyaan sudah berakhir dan saya beserta kelompok 8, anggota kelompok 8, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Dede Rahayu. Terima kasih. Saya persilakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 8 ya, Devi Damayanti, Yusri Nursida, dan Ani Wulansari. Ya, kita berikan aplaus atas presentasinya yang bagus. Baik, rekan-rekan mahasiswa, diskusi kita cukup menarik ya, cukup dalam karena berkaitan dengan profesi kita sebagai profesionalisme, sebagai profesional di bidang IT. Tentu masih banyak hal-hal yang ingin diungkap tuntas oleh rekan-rekan mahasiswa seiring dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan tidak puas ya semuanya, karena kita jangan merasa cepat puas dengan apa yang kita dapat hari ini, terus kita gali. Nah, selanjutnya saya juga di sini akan mencoba untuk memberikan pemaparan. Tadi sudah begitu luas ya, sudah begitu dalam disampaikan oleh kelompok 8 ini, tetapi barangkali masih ada yang masih berkaitan dan mudah-mudahan juga akan memberikan informasi kepada rekan-rekan sehubungan dengan adanya kajian-kajian berkaitan dengan profesi kita di bidang IT ini ya.
Sebentar, saya akan coba inikan dulu. Jangan lupa presensi ya atau daftar hadir ini supaya bisa di dalam penilaian. Udah kelihatan belum presentasi saya? Belum, Pak. Oh, coba saya minta untuk dibuka. Nah, karena tadi belum bisa ya. Sudah kelihatan? Sudah ada kok. Ada. Oh, iya. Kalau sudah ada, halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, baik. Nah, tadi masih banyak teman-teman yang mempertanyakan tentang profesi di bidang IT ya. Jadi ada beberapa profesi di bidang IT yang ini menjadi penting untuk diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa, yaitu tentu setiap profesi itu harus memiliki syarat. Ya, tidak setiap pekerjaan itu bisa dikatakan profesi. Setiap profesi pasti sudah termasuk ke dalam bidang keahlian tertentu. Nah, ada profesi yang hampir semuanya, ini ya, bahkan seluruhnya, itu disyaratkan mempunyai atau melalui proses pendidikan dan pelatihan. Nah, di dalam profesi IT juga kita mengenal yang namanya sistem developer atau pengembang sistem. Ada lagi spesialis support, ya itu. Nah, tadi sudah banyak disinggung oleh kelompok 8 berkaitan dengan model search ini, ya. Ini dalam rangka pembagian job di lingkungan teknik informatika itu, ya. Ada model 2 dimensi yang bisa kita ketahui. Nah, kenapa? Karena nanti profesi IT ini harus menyangkut ketiga aspek ini. Kalau tidak menyangkut ini, maka apa yang dia gelutinya, apa yang dia milikinya itu belum dikatakan sebagai profesi IT. Profesi IT yang didapat oleh seseorang ketika dia mampu, mumpuni, dan menguasai, tetapi tidak melalui proses pendidikan dan pelatihan atau secara otodidak, maka ini sulit untuk disyaratkan menjadi sebuah profesi. Kenapa? Karena dia tidak melalui proses yang disyaratkan dalam sebuah profesi itu sendiri. Nah, yang berikutnya profesi IT ini juga berkaitan, bergelut di bidang sistem development, ya. Yang berikutnya juga dia berkaitan dengan spesialis support, ya. Nah, jadi kekhasan atau kekhususan spesialis-spesialis yang dimiliki oleh seseorang dalam dunia IT itu memang harus dimiliki. Contoh rekan-rekan mahasiswa, semua nanti lulus akan memperoleh gelar yang sama. Tetapi dari kemampuan, kemahiran, dan keterampilan yang dimiliki rekan-rekan mahasiswa itu pasti akan berbeda. Rekan-rekan mahasiswa pasti menguasai spesialisasi khusus di bidang IT itu sendiri, ya. Nah, yang selanjutnya profesi IT juga ini akan
turun lagi menjadi ke beberapa bagian. Nah, di sana juga akan kita kenal yang namanya instruktur pendidikan IT non-gelar, ya, semacam kursus atau pelatihan-pelatihan singkat dan sebagainya. Ada lagi berkaitan dengan sistem development, dia menjadi programmer atau project manager atau sistem analis, ya. Nah, untuk menjadi spesialis support, dia ini berkaitan dengan spesialis pada bidang-bidang tertentu yang ini memang mungkin akan mendukung. Nah, itu untuk model search yang sekarang banyak dikembangkan, seperti apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi, ya. Nah, ini untuk dipahami ketika kita di lapangan berkaitan dengan profesi IT kita, ini akan menemukan berbagai permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, profesi IT juga mempunyai bidang-bidang yang memang tidak bisa lepas dari aktivitas kita di kalangan profesional, ya, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi tugas dan bagian kita di dalam mempelajari IT itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat oleh rekan-rekan mahasiswa. Halo, bisa terlihat? Iya. Siap, bisa, Pak. Ya, jelas, Pak. Nah, pekerjaan-pekerjaan atau bidang keahlian yang dimiliki di dalam profesi IT itu memang berbeda dengan profesi-profesi lainnya, ya. Berbeda dengan bidang-bidang lainnya. Kenapa berbeda? Karena memang spesifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh kalangan profesional di bidang IT itu merujuk ke dalam satu kompetensi khusus, yaitu kompetensi di bidang informasi dan komunikasi. Nah, memang betul tadi di dalamnya bahwa bidang keahlian atau profesi IT ini akan berkaitan dengan 3 komponen, ya. Yang pertama berkaitan dengan komponen software atau perangkat lunaknya itu sendiri. Seseorang ada yang dikatakan profesional di bidang IT, tapi dia hanya menggeluti softwarenya saja. Nah, itu pun bisa dikatakan sebuah profesi ketika dia mampu untuk menunjukkan bahwa dirinya kompeten, bahwa dirinya layak, bahwa dirinya melalui proses pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya bahwa dia memang cukup mapan, mantap dalam menjalankan profesinya itu dilihat dari kemahiran, pakaran dalam perangkat lunak atau softwarenya itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok 8, ya. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan, nah ini masih kelompok pertama, bahwa orang-orang yang ahli di bidang perangkat lunak ini itu dikatakan kelompok pertama dalam profesi IT. Mereka ini nanti akan banyak bergelut dengan yang namanya sistem operasi, ya, atau juga berkaitan dengan database, atau juga berkaitan dengan sistem aplikasi yang dikembangkan dalam suatu sistem tersebut. Nah, di dalam bidang profesi IT, kita juga dapat mengenal pekerjaan-pekerjaan yang banyak dibangun, yang banyak ditekuni oleh kalangan profesional di bidang IT untuk kelompok yang pertama ini. Artinya kelompok yang dibangun orang-orang khusus dia bekerja atau menguasai pada sistem perangkat lunak atau software itu sendiri. Nah, pekerjaan-pekerjaannya juga bisa berkaitan dengan sistem analis itu tadi, ya. Apa yang dikatakan dengan sistem analis ini? Yaitu orang yang memang dia bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya apa, ya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Contoh misal dalam suatu kantor
dalam suatu organisasi dibangun yang namanya sistem informasi. Apakah sistem informasi gaji atau sistem informasi kinerja pegawai, itu banyak dilakukan oleh para pakar atau profesi di bidang IT, terutama pada kelompok-kelompok software itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah bidang keahlian yang sangat berhubungan erat dengan software, yaitu pada pekerjaan atau bidang programmer ya. Nah, tentu di sini rekan-rekan mahasiswa juga ada yang senang dengan profesi atau dengan keahlian programmer, merancang program, menyusun program, mengaplikasikan program. Ini juga sangat berkaitan dengan keinginan, hobi, atau kemampuan kita. Nah, tentu programmer ini orang yang memang dia merancang sistem analis, membuat program dari A sampai Z sesuai dengan analisa yang dia ketahui, yang dia pahami. Nah, programmer ini memang saat ini sangat luas jangkauannya, sangat cepat lompatan-lompatannya seiring dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang mendukung, seiring dengan banyaknya tuntutan-tuntutan di lapangan itu sendiri ya. Jadi setiap orang itu tidak akan mampu dan tidak akan banyak dia menguasai keahlian atau kemahiran di dalam pekerjaan-pekerjaan IT, terutama pada kelompok yang pertama yaitu software. Jadi pada kelompok-kelompok ini ada dua jenis, baru ada dua, yaitu sistem analis, programmer ya. Nah, yang berikutnya adalah web designer. Kenapa saya kenalkan ini? Supaya Anda sebagai mahasiswa, calon profesional di bidang IT bisa memahami, bisa mengetahui setelah nanti lulus saya akan mengambil profesi apa, atau saya senang dengan bidang garapan apa. Nah, ini tentu disediakan dalam profesi IT, terutama di kelompok yang pertama ketika Anda fokus terhadap kemampuan di bidang software. Nah, salah satunya adalah web designer, yaitu orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek-proyek dalam membuat aplikasi berbasis web. Nah, ini juga seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, hampir setiap individu ataupun organisasi, perusahaan itu dituntut untuk membuat situs-situs atau web-web yang bisa memberikan informasi kepada publik, baik yang berhubungan dengan jasa ataupun produk-produk tertentu. Nah, tentu di sini perlu adanya sinergi dan adanya ketersediaan orang-orang yang kompeten dalam membangun atau merancang web designer. Web design ini disebutnya adalah web designer. Yang berikutnya turunan dari profesi IT dalam kelompok software ini yaitu web programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer tadi ya. Ada yang menyusun, mendesainnya, juga ada yang membuat programnya itu sendiri ya. Yang memang antara keduanya ini mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Nah, itu untuk program yang berbasis software. Nah, rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya dalam profesi IT juga kita kenal kelompok yang kedua, yaitu para profesional di bidang IT yang memang berhubungan dengan perangkat keras atau hardware. Nah, tentu di sini juga ada yang senang menggeluti di samping software, ada yang senang dengan perangkat keras atau hardware itu sendiri. Apa saja nanti bidang-bidang keahlian atau pekerjaannya, yaitu ada technical engineer, ya sering juga disebut sebagai teknisi komputer. Teknisi komputer itu orang yang memang dia berkecimpung pada bidang teknis, baik mengenai pemeliharaan, ya maintenance, maupun perbaikan sistem komputer itu sendiri. Nah, ini juga memang harus disediakan oleh
kita ya, untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas terkait dengan jasa-jasa yang dibutuhkannya. Nah, ini juga sangat penting sekali ketika seseorang ingin menguasai hardware atau perangkat kerasnya ketika dia tidak menguasai bagaimana cara mengoperasikan software itu sendiri. Tidak serta-merta dia hanya menguasai di bidang hardware, tetapi software juga dia sudah barang tentu harus dikuasai. Kenapa? Karena di dalamnya akan ditentukan bagaimana cara instalasi software ya ketika terjadi trouble shooting dan lain sebagainya, atau mendeteksi dan sebagainya. Tapi yang sering disebutnya kalau dalam istilah itu mekanik, tapi kalau dalam istilah komputer itu disebutnya adalah orang-orang teknis atau teknisi ya. Itu ini bisa dikaitkan dengan kelompok yang kedua. Yang berikutnya adalah networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari mulai maintenance sampai pada troubleshooting-nya juga ya, dan lain sebagainya. Ini membangun sistem jaringan baik yang ada di lokalan maupun yang ada di area-area lain yang jangkauannya tentu lebih luas. Nah, apalagi sekarang era kemajuan di bidang IT itu cukup pesat sekali. Nah, ini sangat menuntut pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kita di dalam profesi IT. Mana yang mau kita pilih ya? Itu terserah kepada Anda sebagai mahasiswa yang akan menguasai dan yang akan memilih dan memilah profesi-profesi yang memang sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah kelompok-kelompok orang yang banyak bekerja dalam tataran operasional sistem. Operasional sistem informasi ini banyak sekali sekarang disebutnya, ada yang dikatakan dengan EDP, operator. Hampir semua lembaga serta hal-hal lain yang memang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Nah, ini masuk ke dalam bidang kajian atau keahlian sistem administrator ya. Nah, itu ada masih dalam profesi IT. Yang berikutnya adalah Miss Director, yaitu orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi untuk melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusianya. Kenapa? Karena di dalam MIS Director ini, atau Management Information System Director, dia adalah pengambil kebijakan. Dia adalah policy maker, mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan secara tepat dan cepat, yang berhubungan dengan adanya aplikasi, adanya perangkat yang harus memang segera untuk ditindaklanjuti, atau juga berkaitan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang harus segera diberikan. Nah, ini juga sangat tergantung kepada Miss Director ini. Nah, memang cukup berat ya tantangannya, semakin ke sini tentu menuntut adanya keahlian, kemampuan, kesabaran, ketekunan, dan mental yang baik
dalam memahami hal-hal seperti yang disampaikan. Nah, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, ini waktunya sudah lebih ya, tapi saya pakai supaya tuntas materi kita. Profesi di bidang TI ini juga memang sudah banyak dipahami oleh masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak paham antara pekerjaan dengan profesi IT. Ketika kita menemukan, ketika melakukan kursus komputer, nah itu bukan disebut syarat untuk dikatakan profesi. Kenapa? Karena dari jangka waktu itu masih sangat singkat, tidak termasuk ya dalam profesi IT itu sendiri. Nah, di sini menurut saya mencoba mengutip dari salah satu teori Julius Hermawan, ya, ada dua karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaannya itu bisa disebut layak sebagai sebuah profesi. Yang pertama, kompetensi, yaitu bahwa aktivitas ini dilakukan dan menuntut ya sifat yang sangat ahli, yaitu profesional di bidang software engineer, mampu memperdalam dan menguasai aplikasi atau keahlian-keahlian yang di dalamnya itu ada. Selain kompeten, yang selanjutnya juga tanggung jawab, bahwa dia mampu untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keahlian, kemampuan, dan kepakaran yang dimilikinya itu sendiri. Nah, ini salah satunya yang bisa mendorong terhadap perkembangan profesi itu sendiri. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan standar yang dimiliki. Nah, tadi juga rekan-rekan menyinggung tentang standar, ya. Ada yang dari search. Nah, kalau kita di Indonesia, tentu yang banyak dibutuhkan pekerjaan di bidang IT berdasarkan standar pemerintah. Nah, ini nanti rekan-rekan mahasiswa, ketika rekan-rekan lulus dan mau menjadi dan mengabdikan diri di pemerintahan, maka di pemerintah juga ada standar yang disebutnya dengan Pranata Komputer. Nah, kalau yang di luaran seperti yang tadi ya, ada 3 kelompok di bidang software, hardware, dan operasional aplikasinya. Nah, untuk yang di standar pemerintah, ini juga penting ketika Anda berminat untuk bergabung dengan instansi pemerintah, itu standarnya disebut Pranata Komputer. Nah, salah satunya adalah ketika Anda lulus dan dinyatakan layak, maka Anda diangkat pada jabatan Pranata Komputer. Jadi itu standar pemerintah. Dimanapun di organisasi pemerintah pasti berkaitan dengan standarnya yang mereka punya, yaitu disebut dengan Pranata Komputer. Nah, tentu syarat-syaratnya juga minimal berijazah sarjana muda, D3 atau S1 yang menunjukkan adanya profesi di bidang IT. Nah, di samping itu juga sama dengan syarat profesi yang lainnya, memiliki pendidikan dan latihan di bidang komputer, memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang komputer, serta berdasarkan penilaian memang kita layak. Nah, ini yang penting, rekan-rekan mahasiswa, jenjang dan pangkat Pranata Komputer yang ada di organisasi pemerintah ketika Anda nanti masuk dan ingin bergabung dengan organisasi pemerintah, standarnya ini. Ya, jabatan Pranata Komputer, pangkat, golongan, ruang. Ketika Anda nanti pertama diangkat ya dengan golongan 3C, itu Anda berada pada posisi asisten Pranata Komputer Madya. Pangkat pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2B. Nah, biasanya dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun. Nah, ini tinggal dihitung saja ketika nanti Anda masuk usia atau siapapun masuk ke usia yang maksimal, maka usianya pun akan bisa mencapai termasuk karir dan dedikasi kita, ya, inisiatif kita untuk bisa mencapai jabatan-jabatan tersebut. Nah, ini yang saya kira penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua, ya.
Nah, kalau tadi standarnya search dan juga standar yang ada di Asia, nah ini standar yang dimiliki oleh pemerintah. Itu barangkali materi. Nah, ini ya. Standar profesi TI menurut Sri PS Search ya, memang sudah tidak diragukan lagi. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sudah seperti itu ya. Nah, ini perkembangannya juga sekarang menuntut percepatan. Search itu apa? Southeast Asia Regional Computer Confederation. Nah, ini adalah suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional di bidang IT yang terdiri dari 13 negara dan memang dibentuknya sejak tahun 78 di Singapura ya oleh 6 ikatan komputer dari negara Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Itu. Dan itulah informasi-informasi ini bisa Anda baca dan bisa Anda dapatkan dari materi-materi lainnya. Nah, begitu rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan tadi dari teman-teman bisa dipahami semuanya, ya. Halo? Iya siap Pak. Ya. Barangkali cukup untuk materi kita hari ini, ya. Cukup. Ya Pak mungkin. Terima kasih. Itu hanya tambahan dari saya saja, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan besok kita akan ketemu lagi pada pukul yang sama kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi untuk segera dikirim PowerPoint-nya ya ke email saya. Besok kita pertemuan yang Iya baik Pak. Pak, mohon maaf Pak. Iya boleh. Mengenai makalahnya dikirim lewat email Lewat email saja. Email. Sama. Ya, dengan PowerPoint-nya lewat email sebelum UTS ya. Jadi untuk besok pertemuan ke-6, Senin depan insya Allah kita UTS. Nah itu rencana kegiatan yang akan dilakukan. Mohon untuk dipersiapkan kepada kelompok-kelompok yang besok kebagian presentasi kelompok 6 ya. Ya, baik. Kita akhiri saja pertemuan kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.